Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Estu Sinduningrum dalam mata kuliah Computer Vision. Untuk pertemuan kedua ini, saya akan membahas mengenai penginderaan visual untuk berbagai keperluan. Pada video kali ini akan membahas mengenai apakah Computer Vision itu, Computer Vision dengan pengolahan citra apa perbedaannya, anatomi Computer Vision, penggunaan Vision hari ini. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Mengapa perlu belajar tentang Computer Vision? Computer Vision System diharapkan memiliki kemampuan tingkat tinggi dalam Human Visual System, yaitu terdiri dari deteksi objek atau object detection adalah objek yang ada di tempat kejadian, jika ya, di mana batasannya. Kemudian, pengakuan atau recognition, memberi label pada suatu objek. Description, menetapkan objek ke objek. Interference 3D, menafsirkan tampilan pemandangan 3D dari dua dimensi. Menafsirkan gerakan atau interpreting motion. Jadi di sini, mengapa perlu belajar Computer Vision? Di sini karena jutaan citra di-capture setiap waktu. Ada jutaan aplikasi yang bisa dibuat berdasarkan Computer Vision. Pengolahan citra berbanding dengan Computer Vision. Jadi di sini, image processing atau pengolahan citra merupakan proses mengubah image dua dimensi menggunakan metode edge detection, Fourier transform, atau enhancement untuk memperoleh output image dua dimensi yang diinginkan seperti pada contoh gambar berikut. Pada penerapannya, Computer Vision menerapkan digital image processing untuk menerapkan algoritma komputer untuk memproses image pada image digital. Menurut Force dan Poch, Computer Vision adalah mengekstrak deskripsi dunia dari gambar atau urutan gambar. Computer Vision secara umum merupakan area yang menyertakan metode-metode untuk mengambil, memproses, menganalisa, dan memahami image untuk menghasilkan informasi numerik atau simbolik. Setelah image diproses atau diproses dengan metode machine vision antara lain penggabungan, pendaftaran, stitching atau registration, menggabungkan gambar dua dimensi atau tiga dimensi yang berdekatan, penyaringan atau filtering, misalnya penyaringan morfologi. Thresholding. Thresholding dimulai dengan mengatur atau menentukan nilai abu-abu yang akan dijadikan langkah-langkah berikutnya. Nilainya kemudian digunakan untuk memisahkan bagian gambar dan terkadang untuk mengubah setiap bagian gambar hanya berdasarkan hitam dan putih. Apakah di bagian bawah atau di atas nilai grayscale tersebut. Perhitungan pixel atau pixel accounting, yaitu menghitung jumlah pixel terang atau gelap. Ini adalah contoh hasil pengolahan citra. Pengolahan citra merupakan bidang yang berhubungan dengan proses transformasi citra atau gambar. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Sedangkan
pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu bidang yang berhubungan dengan proses identifikasi objek pada citra atau interpretasi citra. Proses ini bertujuan untuk mengekstrak informasi atau pesan yang disampaikan oleh gambar citra. Jadi kalau diperhatikan di sini ada hasil pengolahan citra image smoothing, construct stretching, dan noise removal. Hasil proses pada computer vision. Kalau diperhatikan di sini, ini ada shape recovery dan cell segmentation. Pengertian dari segmentation adalah mempartisi gambar digital menjadi beberapa segmen untuk disederhanakan dan atau mengubah representasi gambar menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan lebih mudah untuk menganalisa. Di sini akan dilakukan melukis atau inpainting. Kemudian ada deteksi tepi, edge detection, menemukan tepi objek, serta analisis warna atau color analysis. Di sini mengidentifikasi bagian, produk, dan barang menggunakan warna, menilai kualitas dari warnanya, dan mengisolasi fitur menggunakan warna. Ini adalah hasil proses pada computer vision. Jadi di sini ada 3D surface, shape from stereo image, dan ada 3D surface, shape from shading. Jadi shading ini ibaratnya kayak kontur muka ya. Jadi ada gradasi atau ibaratnya ada pewarnaan pada muka manusia atau benda. Ini penglihatan atau vision itu tidak sederhana. Jadi antara mata manusia dengan kamera, kalau diperhatikan di sini, untuk memanipulasi mata kita, maka kamera dibuat sesuai dengan fungsi mata manusia. Jadi kalau dilihat di sini, retina itu untuk cutnya, diafragma itu bertugas seperti iris, aperture itu berfungsi seperti pupil, lens tuh sama ya, jadi dia untuk menangkap. Terus ada black point itu untuk choroid. Nah, di sini fungsi mata itu harus sama dengan yang di kamera. Jadi dengan adanya kamera itu dia anggap harus bisa menggantikan fungsi dari mata manusia ketika menangkap benda atau objek. Jadi kalau diperhatikan di sini ada image on retinanya ya. Kemudian image di kameranya itu fungsinya harus sama. Penglihatan atau vision itu prestasi terbesar dari kecerdasan alami atau natural intelligence manusia. Visual cortex menempati sekitar 50% dari bagian otak. Seakan-akan otak manusia dikhususkan untuk menangani urusan vision. Jadi karakteristik human vision, penglihatan adalah proses konstruktif. Jadi persepsi kesadaran dari yang kita lihat adalah ilusi yang dibuat oleh mata kita dengan proses yang luar biasa rumit. Contohnya adalah kecerahan atau brightness, warna atau color, dan ukuran yang constant atau size constantly. Jadi ini adalah daerah, kalau dilihat di sini ada gambar otak ya. Jadi ada daerah asosiasi untuk penglihatan atau penglihatan perception. Nah, di sini karakteristik human vision itu menurut ilusi Treacher. Jadi
penglihatan akan menyelesaikan tugas tertentu saja dalam konteks yang sudah spesifik. Jadi umumnya kemampuan visual itu terikat langsung dengan kebutuhan dan konteks seseorang atau kebiasaan hidup dan emosionalnya. Contohnya di sini ya, yaitu tracer illusion. Nah, untuk kelas operasi pada computer vision itu ada 3, yaitu image to image, yaitu noise removal, image enhancement, itu termasuk low level processing. Sedangkan untuk image to symbolic atau kumpulan garis atau vektor yang mempresentasikan batas sebuah objek dengan citra, dikatakan sebagai intermediate processing. Kemudian yang terakhir adalah symbolic to symbolic, yaitu representasi simbolik batas-batas objek menghasilkan nama objek tersebut atau dikatakan high level processing. Computer vision anatomy, pada dasarnya sistem komputer atau machine vision dibuat untuk membantu menggantikan keahlian manusia pada bagian visual. Jadi ketika ada target disinari oleh lampu, itu akan ditangkap oleh kamera, kemudian video signal itu terdapat 3 proses, yaitu processing, extraction of characteristic, dan differentiation. Jadi untuk processing itu ada pengaturan brightness-nya atau darkness-nya, kemudian ada binary conversion-nya, terus ada position-nya. Nah, untuk extraction of characteristic itu ada point sensornya, terus ada line sensor, terus ada area sensor, terus ada pattern matching-nya atau shape atau ukuran. Nah, untuk differentiation-nya itu ada pengaturan setting-nya, ada toleransinya, batas toleransi, kemudian ada logic operation-nya, dan ada numerical operation-nya. Computer vision anatomy, langkah-langkah dalam pengolahan citra digital. Untuk level pengolahan citranya itu ada 4. Level ke-0 yaitu representasi citra. Di sini ada proses akuisisi, sampling, kuantisasi, dan kompresi. Untuk level ke-1 yaitu transformasi image to image. Di sini ada proses enhancement, restoration, dan segmentation. Untuk level 2 ada transformasi image to parameter, yaitu dilakukan feature selection. Untuk level ketiga itu ada transformasi parameter to decision. Di sini dilakukan recognition dan interpretation. Nah, untuk problem domain itu dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi di sini untuk problem domain itu ada dilakukan image acquisition, image enhancement, image restoration, morphologic processing, segmentation, object recognition, representation and description, image compression, dan terakhir color image processing. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Image acquisition pada manusia dimulai dengan mata. Kemudian, informasi visual diterjemahkan ke dalam suatu format yang kemudian dapat dimanipulasi oleh otak. Proses tersebut, computer vision membutuhkan sebuah mata untuk menangkap sebuah sinyal visual. Umumnya, mata pada computer vision adalah sebuah kamera video. Kamera menerjemahkan sebuah scene atau image. Keluaran dari kamera adalah berupa sinyal analog, di mana frekuensi dan amplitudonya. Frekuensi berhubungan dengan jumlah sinyal dalam 1 detik, sedangkan amplitudo berkaitan dengan tingginya sinyal listrik yang dihasilkan. Mempresentasikan detail ketajaman atau brightness pada scene. Karena komputer tidak bekerja dengan sinyal analog, maka sebuah analog to digital converter atau ADC
dibutuhkan untuk memproses sebuah sinyal tersebut oleh komputer. ADC ini akan mengubah sinyal analog yang dipresentasikan dalam bentuk informasi sinyal tunggal ke dalam sebuah aliran atau stream sejumlah bilangan biner. Bilangan biner ini kemudian di dalam memori dan akan menjadi data raw atau mentah yang akan diproses. Image enhancement tujuannya adalah untuk menonjolkan suatu citra tertentu dalam citra tersebut ataupun untuk memperbaiki aspek tampilan. Operasi titik dalam image enhancement atau perbaikan kualitas citra dilakukan dengan memodifikasi histogram citra masukan agar sesuai dengan karakteristik yang diharapkan. Image restoration. Operasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimumkan atau mengurangi kecacatan pada citra. Tujuannya hampir sama dengan operasi perbaikan citra, bedanya pada pemugaran citra menyebab degradasi gambar diketahui. Morphological processing. Morfologi adalah teknik pengolahan citra digital dengan menggunakan bentuk atau shape sebagai pedoman dalam pengolahan. Nilai dari setiap pixel dalam citra digital hasil diproses melalui proses perbandingan antara pixel yang bersesuaian pada citra digital masukan dengan pixel tetangganya. Segmentasi atau segmentation pada citra digital adalah sebuah proses untuk memisahkan sebuah objek dari background atau latar sehingga objek tersebut dapat diproses untuk keperluan yang lain. Bertujuan untuk memecahkan suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Jenis operasi ini berkaitan erat dengan pengenalan pola. Object recognition. Pada tahap inilah, sebuah kesimpulan akan diambil berdasarkan ciri-ciri yang telah dihimpun atau dikumpulkan. Pada umumnya, dalam tahap ini menggunakan azas konvergensi bukti atau convergence of evidence, yaitu dengan menggunakan beberapa unsur yang hampir sama sehingga lingkupnya menjadi menyempit ke arah satu kesimpulan. Representation and description. Image atau disebut juga dengan image analysis. Image compression atau yang disebut juga kompresi citra adalah proses untuk meminimalisasi jumlah bit yang mempresentasikan suatu citra sehingga ukuran data citra menjadi lebih kecil. Pada dasarnya, teknik kompresi citra digunakan pada proses transmisi data atau data transmission dan penyimpanan data atau data storage. Kompresi citra banyak diaplikasikan pada penyiaran televisi, penginderaan jarak jauh atau remote sensing, komunikasi militer, radar, telekonferensi, pencitraan kedokteran, dan lain-lain. Color image processing atau pengolahan citra berwarna adalah proses pengembalian warna citra dari warna hitam putih atau abu-abu atau grayscale ke citra berwarna true color 24 bit atau RGB. Saya akhiri pembahasan mengenai penginderaan visual untuk berbagai keperluan. Next, saya akan membahas mengenai presentasi image dan proses di computer vision. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.